Jakarta sebuah kota penuh energi, ambisi, dan kebanggaan. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, ada satu tim yang telah berdiri tegak selama hampir 1 abad, sebuah simbol kekuatan dan kebersamaan. Inilah Persija Jakarta. Macan Kemayoran, klub sepak bola legendaris yang tidak hanya mengukir sejarah, tetapi juga memahat kenangan yang tak terlupakan bagi jutaan pendukungnya. Dari gemuruh tribun Stadion Gelora Bung Karno hingga can penuh semangat Jakmania yang tak pernah redup, Persija bukan sekedar klub. Persija adalah semangat, perjuangan, dan jiwa dari setiap pendukungnya. Hari ini, kita akan melihat lebih dekat, mengupas kisah besar Persija Jakarta yang mewarnai wajah sepak bola Indonesia. Hanya di Red Card. Persija Jakarta, sebuah klub dengan sejarah panjang yang bermula di masa Hindia Belanda. Pada awalnya, klub ini dikenal dengan nama Voetbalbond Indonesische Jacatra, atau disingkat VIJ. Dibentuk pada 28 November 1928, VIJ menjadi wadah bagi klub-klub sepak bola nasionalis di Batavia, yang kala itu menghadapi dominasi klub-klub Eropa dan organisasi sepak bola Hindia Belanda. VIJ pernah berpusat di Stadion VIJ, di mana sosok-sosok penting, seperti M.H. Thamrin, seorang pahlawan nasional, dan Habib Ali Kuitang, turut berperan besar dalam membesarkan klub ini. Persija Jakarta, sejak lahir, bukan sekadar klub sepak bola, namun simbol perjuangan dan kebanggaan bangsa. Namun, perjalanan Persija tak selalu mulus. Di masa itu, VIJ menghadapi rivalitas yang tak terhindarkan. Mereka bersaing dengan organisasi seperti Nederlandse Indische Voetbal Unie, NIVU, yang berusaha menguasai sepak bola di Hindia Belanda, serta Voetbalbond Batavia en Omstreken, VBO, yang menjadi rival lokal mereka. Tapi setelah Indonesia merdeka, NIVU dan VBO tak lagi relevan dalam lanskap sepak bola tanah air dan akhirnya bubar. Sebuah kemenangan bagi Persija, yang kini berdiri sebagai simbol kejayaan sepak bola Indonesia. Perubahan besar terjadi pada tahun 1950. VIJ resmi mengubah namanya menjadi Persija, singkatan dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta. Sejak itu, di bawah kepemimpinan Jusuf Yahya, Persija memasuki era baru. Di tahun-tahun itu, Persija diisi pemain-pemain nasional yang menjadi legenda, seperti Tan Leong Hou, Chris Ong, Hyo Him Chiang, hingga Van der Veen dan Van der Berry. Sebagai salah satu pendiri Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada tahun 1930, Persija memainkan peran penting dalam menyatukan klub-klub nasionalis dari berbagai daerah. Persatuan itu menjadi fondasi lahirnya sepak bola Indonesia modern. Persija Jakarta, klub sepak bola yang telah menorehkan sejarah gemilang di kancah domestik maupun internasional, telah meraih banyak prestasi yang tidak hanya menjadi kebanggaan Jakarta, tetapi juga bangsa Indonesia. Sejak berdiri, Persija telah mencatatkan sejumlah gelar juara yang tak terlupakan di berbagai era. Di ajang perserikatan, mereka menjadi jawara sebanyak 9 kali, pencapaian yang dimulai pada tahun 1931 dan berlanjut hingga 1978-79. Tak hanya itu, mereka juga menjadi runner-up 5 kali, menunjukkan betapa ketatnya persaingan yang mereka hadapi. Di era Liga Indonesia, Persija meraih kejayaan pada tahun 2001, menyabet gelar juara dan menambah koleksi trofi mereka. Bahkan, setelah hampir 2 dekade,
mereka kembali mencatatkan prestasi gemilang, menjadi runner-up di 2005, era Liga 1 juga tidak kalah membanggakan. Pada 2018, Persija berhasil menjuarai Liga 1, membawa pulang gelar yang sudah lama dinantikan oleh seluruh supporter. Di musim 2022-23, mereka kembali menunjukkan kekuatan mereka dengan menjadi runner-up, membuktikan bahwa mereka tetap menjadi kekuatan yang tak bisa dipandang sebelah mata. Di ajang Piala Nasional, Persija juga menunjukkan dominasi mereka. Piala Presiden Soeharto menjadi ajang yang memberi tantangan besar, dengan 3 kali meraih status runner-up di tahun 1972, 1974, dan 1976. Mereka juga meraih Piala Fatahillah pada tahun 1978. Serta Bang Ali Cup di tahun 1977. Tak hanya itu, Persija berhasil menjuarai Piala Presiden pada tahun 2018, mempertegas status mereka sebagai klub papan atas Indonesia. Di Piala Menpora 2021, mereka juga menunjukkan kualitas mereka dengan meraih gelar juara. Di ajang Piala Nasional, Persija juga menunjukkan dominasi mereka. Piala Presiden Soeharto menjadi ajang yang memberi tantangan besar, dengan 3 kali meraih status runner-up di tahun 1972, 1974, dan 1976. Mereka juga meraih Piala Fatahillah pada tahun 1978, serta Bang Ali Cup di tahun 1977. Tak hanya itu, Persija berhasil menjuarai Piala Presiden pada tahun 2018, mempertegas status mereka sebagai klub papan atas Indonesia. Di Piala Menpora 2021, mereka juga menunjukkan kualitas mereka dengan meraih gelar juara. Tidak hanya di Liga dan Piala, Persija juga menunjukkan ketangguhannya di berbagai turnamen nasional. Piala Emas Bang Yos pada tahun 2003, trofeo Persija yang diraih 4 kali, serta kemenangan di Piala Siliwangi dan Piala Jusuf menunjukkan betapa solidnya tim ini di pentas domestik. Di kancah internasional, Persija pun tak kalah bersaing. Mereka menorehkan sejarah dengan meraih Kukhan Cup pada 1973, serta 2 gelar di Brunei Invitation Cup pada tahun 2000 dan 2001. Puncaknya, Persija menambah koleksi trofi internasional mereka dengan menjuarai Bostwick Super Cup pada 2018, membuktikan bahwa mereka mampu bersaing di level dunia. Persija Jakarta, klub sepak bola kebanggaan ibu kota, dikenal bukan hanya karena prestasi, tetapi juga karena rivalitas yang kuat dengan klub-klub besar Indonesia. Salah satu rivalitas terpanas adalah dengan Persib Bandung, yang dikenal sebagai El Clasico Indonesia. Sejak awal 2000-an, duel antara Persija dan Persib selalu penuh emosi dan ketegangan, baik di lapangan maupun di tribun. Jakmania dan Bobotoh, supporter setia dari kedua tim, selalu membawa atmosfer panas dalam setiap pertandingan, menjadikan laga ini lebih dari sekadar perebutan poin. Rivalitas lainnya adalah dengan PSM Makassar. Persaingan ini, yang dikenal sebagai rivalitas Jakarta-Makassar, sudah berlangsung lama dan selalu dinantikan para pendukung Persija dan The Marksmen. Supporter PSM. Pertandingan antara kedua klub ini selalu memancarkan intensitas tinggi, mewakili dua kota besar dengan sejarah sepak bola yang kuat. Persija juga memiliki sejarah panjang rivalitas dengan PSMS Medan dan Persebaya Surabaya sejak era Perserikatan. Duel dengan PSMS identik dengan permainan keras,
Sementara pertemuan dengan Persebaya dikenal penuh drama dan aksi cepat di lapangan. Kedua rivalitas ini terus menghadirkan pertarungan klasik yang selalu menarik. Di wilayah Jabodetabek, Persija juga memiliki persaingan dengan klub tetangga seperti Persita Tangerang dan Persikabo 1973 dalam derby Jabodetabek. Meski tak seintens rivalitas nasional, laga ini penting untuk mempertahankan dominasi Persija di wilayah ibu kota. Persija Jakarta bukan hanya klub sepak bola biasa, ia memiliki kekuatan unik yang datang dari dukungan luar biasa Jakmania, kelompok supporter setia yang lahir pada 19 Desember 1997 atas gagasan Diza Rashid Ali dan dukungan dari Gubernur DKI Jakarta kala itu, Sutioso. Dengan semangat yang tak pernah padam, Jakmania selalu hadir, baik di kandang maupun tandang, membanjiri stadion dengan nyanyian, koreografi, dan yel-yel yang membakar semangat pemain Persija dan menggetarkan lawan. Loyalitas mereka bahkan dihormati melalui dipensiunkannya nomor 12, menjadikan mereka simbol, pemain ke-12, di hati klub. Lebih dari sekadar mendukung di tribun, Jakmania aktif dalam kegiatan sosial, memperkuat identitas Persija sebagai ikon persatuan bagi masyarakat Jakarta. Pada setiap akhir pertandingan, anthem Persija yang mereka nyanyikan bersama para pemain menunjukkan ikatan emosional yang kuat antara klub dan pendukungnya, membuat Persija berjuang bukan hanya demi trofi, tetapi demi kebanggaan Jakmania yang selalu ada di belakang mereka. Persija Jakarta tidak hanya dikenal karena prestasinya, tetapi juga karena para pemain bintangnya yang telah menjadi ikon klub dan sepak bola Indonesia. Bambang Pamungkas dengan insting mencetak golnya, serta Ismet Sofyan, bek kanan yang setia selama 17 tahun, adalah nama-nama yang melekat di hati para Jakmania. Di era sebelumnya, ada Anjas Asmara, yang membawa Persija berhadapan dengan klub-klub internasional dan mencetak gol bersejarah bagi Indonesia, Iswadi Idris, kapten yang membawa tim nasional Indonesia ke panggung dunia, serta Tan Leong Hou, macan Betawi, yang berjasa bagi Persija di era 50-an dan 60-an. Sinyo Aliandoe tak hanya bersinar sebagai pemain, tetapi juga sebagai pelatih yang membawa Persija ke kejayaan. Legenda-legenda ini bukan hanya mencetak sejarah di Persija, tetapi juga mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Persija Jakarta terus berkomitmen pada pembangunan masa depan klub melalui regenerasi pemain muda dan peningkatan fasilitas. Dengan Akademi Persija sebagai pusat pengembangan, klub ini berfokus mencetak talenta-talenta lokal yang siap mengharumkan nama macan Kemayoran di kancah nasional dan internasional. Manajemen Persija, yang semakin profesional, memiliki visi jangka panjang untuk membangun tim yang kompetitif melalui strategi pelatihan intensif dan fasilitas modern. Dukungan kuat dari sponsor, media, dan supporter menjadi pondasi penting yang mendukung klub menuju prestasi yang lebih tinggi dan masa depan yang gemilang. Itulah sedikit ulasan tentang Persija Jakarta, klub dengan sejarah panjang, prestasi gemilang, dan supporter setia yang selalu mendukung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang membuat Anda menyukai Persija. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.